Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asala rasulahu bil haq. Yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Teman-teman semua, alhamdulillah senang sekali kajian kali ini rada meriah. Dan telat ya, ditungguin buat pembuatan kuliah. Namanya udah namanya. Oh ya. Jadi ada di nyobain ini. Untuk itu bunyi serta itu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dan nikmat Islam dan sehat. Yang penting nikmat sehat saat ini. Karena dengan nikmat sehat ini kita bersyukur. Kita mungkin agendanya agenda pengajian sebetulnya, tapi ya satu hari juga nikmat silaturahim bisa kita terima dan kita bisa nikmati semua lintas agama siapapun. Habis bisa, masya Allah. Saya banget ya. Itu dari dulu dia tuh ketua rockrisnya SMP gue dan ketua rockrisnya SMA 28. Memang rockrisnya banget ya. Jadi malu lah. Udah mulai aja, mantap, nate, semoga bermanfaat ini ya buat kita semua. Salam kita hadirin dunia kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadikan kita suri teladan yang baik. Jalan yang lainnya adalah kita jalan antara. Insyaallah sebelum kita mulai kita sama-sama baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini terkait 5 hijrah. Apa setelah hijrah ini? Namun kita perlu kupas dari awal bagaimana startnya mungkin dari yang berhuzan gitu saja. Dari mana masa-masa paling ujian paling berat Rasulullah sepanjang hidupnya. Langsung saja kita akan mulai mengenal lagi. Sebelumnya kita dari Bang Taufik mungkin akan ada saran lain. Kepada pakai dulu. Ini. Sini. Atau lama. Itu sudah dipancing ya. Pancing ya. Enggak usah. Ini. Oh, ada macamnya. Macam trik masih mana? Jangan dimati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله المولانا العظيم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarkan diberi keridhaan dan terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami berkenan untuk kita sama-sama mendengarkan sambutan dari tuan rumah, ya. Kepada Mas apa? Saya namanya Mas Kacal, ya. Kepada Bagaimana ini? ya dipakai di bawah. Oh ini. Jangan dulu-dulunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan umat muslimin dan muslimat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Banyak yang saya juga baru kenal. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dalam acara ini kita selain bisa bersilaturahmi bersama-sama mempererat silaturahmi kita, juga bisa menambah ilmu kita, dan insya Allah dengan kita terus mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, hidayah akan
terus berada dalam dalam jalan kita, dan lindungan Allah juga akan berada dalam jalan kita ke depan. Insya Allah, amin. Terima kasih, dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam kita sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraannya. Kami sekeluarga mohon maaf. Demikian, silakan menikmati kajian-kajiannya, ilmu-ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mas Ejal atas hidangan dan kesediaannya di rumahnya. Semoga Allah SWT berikan keberkahan pada rumah ini. Amin. Keberkahan juga buat kita semua yang hadir. Amin. Dan keberkahan juga bagi kawan-kawan yang membawa makanan. Amin. Yang ribet-ribet membawa makanan, walaupun sedikit, bagi banyak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut saja langsung ke Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada kami melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbana zidna ilma, ya Allah tambahkanlah untuk kami ilmu, warzuqna fahmah, dan anugerahkanlah pemahaman, wazidna huda, dan tambahkanlah petunjukmu pada kami semua, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya setengah jam ke depan ya pas banget jam 13.00 ya kita akan bicara dengan tema apa yang kita lakukan setelah hijrah. Nah, makna hijrah ini memang sesuatu yang sangat mendasar ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kisah-kisah hijrah Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Baik hijrah dari segi tempat, dari Mekah ke Madinah, sebelumnya ke Habasyah dan ke Taif. Begitu juga hijrah dari segi ma'nawiyah atau sikap spiritual, yang sampai digambarkan al-muhajir man hajaro manaha anhu. Jadi yang namanya orang yang hijrah itu muhajir, disebutnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai meninggalkan. Tapi yang pertama jenis makanan ternyata. Sebenarnya nggak dilarang. Ya, dalam agama nggak ada hukumnya haram, ya kan? Tapi ternyata kita tahu diri. Ya. Baru mulai. Ya. Tapi bukan meninggalkan yang seperti itu, bukan ya. Tapi manahallahu anhu. Ahlan wa sahlan barakallahu fiik. Harus disambut nggak nih tolak al-badru? Tola'al badru alaina. Doain. Fadhal ya, silakan. Alhamdulillah. Ini biar nggak ngantuk nih. Habis makan biasanya meredup nih. Ya, ilmu padi kan. Makin berisi, makin merunduk. Habis makan nasi kena ngantuk ya. Nah, hijrah itu adalah sebuah keharusan bagi kita. Karena makna yang paling gampang hijrah itu adalah berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi kita usia yang kebanyakan
mayoritas berarti sudah di atas 50. 50 Ya. Ada yang 51, 52. Ya. Kalau 52 itu Depok Romangun biasanya. Terakhir. Ya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita merefleksi, kita sedikit mereview pemahaman kita tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu perpindahan yang sebenarnya tidak biasa-biasa, karena kondisi pindahnya itu adalah sebuah kebutuhan. Karena setelah mengalami amul huzn, tahun kesedihan, ditinggalkan oleh orang-orang tersayang, ketika sampai 3 tahun diboikot, sudah ada intimidasi, tapi ternyata keistiqomahan Rasulullah SAW dengan para sahabat terus berlanjut. Nah, istiqomah ini yang gak disukain sama orang-orang saat itu, haters, kan? Ya, pembenci. Hater itu kan benci. Benci itu bahasa Arabnya itu kariha. Yang dibenci namanya makruh. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrik. Walaupun orang musyrik jadi haters gitu. Ya kan, benci itu karih. Nah, kalau terjemahnya walaupun orang-orang musyrik membenci. Nah, bencinya itu sampai ke ubun-ubun. Wah, istilahnya kan kayak gitu. Dari mana kita dapatkan itu? Karena mereka bukan cuma perseorangan, bukan cuma Abu Jahal sendiri, enggak. Tapi mereka melakukan mufakat, musyawarah di Darun Nadwah di Mekah, tempat kumpulnya perwakilan orang-orang Quraisy. Mereka punya daftar pencarian orang, DPO, yaitu Rasulullah SAW. Ya, balasannya enggak 250 juta, itu KDM kemarin, ya kan? Ya, biar nyari yang bunuh siapa tuh? Siapa? Perempuannya siapa? YTR apa tuh? Oh iya. Tapi ini 100 ekor unta. Siapa yang bisa menemukan Rasulullah SAW? Ya, bahkan targetnya itu bukan cuma ditangkap, targetnya itu dengan 3 target, apapun silahkan, boleh ditangkap, boleh dibunuh, boleh diusir. Kita buka suratnya Al-Anfal. Al-Anfal surat keberapa? Ke-8, Masya Allah. Ayatnya ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siap-siap, jangan-jangan jadi bagian dari pertanyaan door prize. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh, dan ingatlah, yamkuru bika, ketika berbuat makar kepadamu. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Apa makarnya? Yang pertama, liyusbituka, untuk nangkep, untuk menjarain engkau. Kalau terjemahnya gitu. Ya, betul. Oh, nggak ada terjemahnya. Memenjarakan. Yang ketiga, au yaqtuluka, atau membunuhmu. Yang ketiga, au yukhrijuka, atau mengusirmu dari Mekah. Jadi makarnya, rencananya itu. Dan itu bukan perorangan, aklamasi. Setiap kabilah mengutus orang-orang terbaiknya untuk apa? Untuk bermusyawarah perwakilan. Ya. Di Darun Nadwah hasil kesimpulannya itu 3. Nah, itulah yang menjadikan kenapa Rasulullah hijrahnya sembunyi-sembunyi. Ya. Setelah itu beliau membuat rencana. Rencana yang pertama, siapa yang akan membersamai dia untuk hijrah.
dari Mekah ke Madinah dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat paling dekat. Ya. Yang kedua dipilih siapa yang akan menjadikan ya penggantinya di tempat tidur Rasulullah SAW, dialah Ali bin Abi Thalib. Jadi ternyata dari sini kita belajar tentang yang namanya kaderisasi. Ya. Gimana caranya agar orang yang muda ketika ada estafeta kepemimpinan mereka bisa siap untuk menggantikan kita. Ya, maka Ali bin Abi Thalib dari sejak usia 10 tahun mendapatkan pembinaan dari Rasulullah sampai usia 13 tahun kenabian, berarti kan sebelum hijrah, artinya usia muda 23 tahun menggantikan di tempat tidur Rasulullah, dan sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kenapa? Karena 13 tahun digembleng imannya, kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasul. Dilakukannya itu semata-mata bukan karena dunia. Ya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh Rasulullah, dikatakan, aku udah mendapatkan perintah untuk hijrah, engkau yang akan menjadi suhbah, menjadi sahabat pendamping hijrah. Apa yang terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq? Dia menangis. Nangisnya itu bukan karena ya kebagian tugas gitu kan. Kalau kita kadang-kadang suruh MC aja, ya suruh tilawah aja, gue lagi tilawah. Iya. Padahal bagi pahala, gimana diajak hijrah bersama Rasulullah. Mungkin saya juga termasuk bagian yang dari saqaltum ilal ar. Tadi ada tuh kalimat yang disebutkan tuh surat At-Taubah At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, ente kenapa sih gitu kalau bahasa terjemah umumnya. Idza qila lakum firu fi sabilillah, kalau disuruh untuk pergi berjihad di jalan Allah, saqaltum ilal ard, berat banget ke bumi, mager banget gitu. Kan saqaltum tuh sakil, berat, ilal ard ke bumi. Kayak nih bumi ini gravitasinya tuh melebihi. Ya, sampai gerak aja susah. Sampai kata Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apa engkau lebih redho kepada dunia daripada akhirat? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal dunia dibandingkan akhirat sedikit banget dunia itu. Ya, karena usia kita paling setelah 50 ini ada yang mulai mikir. Kalau udah umat Rasulullah tuh 60 sampai 70, paling enggak ya 20 tahun lagi gitu. Ya kan? Maksimal 20-an. Kalau lebih aja kayaknya kita mikir-mikir. Coba deh saya mau nanya, ada enggak yang usianya di atas 100 nanti? Gimana kira-kira? Ya, kalau udah ngitungin banyak pantangan, hitung usia 100. Kayak gimana nanti? Ya. Nah, balik lagi kita bicara tentang kondisi hijrah Rasulullah SAW. Nah, itulah yang melatar belakangi Rasulullah hijrah. Bahkan Rasulullah ke rumah Abu Bakar tuh tengah hari bolok. Kondisi panasnya kota Mekah. Sekarang Eropa itu lagi kepanasan. Padahal berapa derajatnya? 44,1. Saya 2023 haji itu pas, kalau enggak 48, 49, 50. Ya tengah hari itu. Maka saat itu ketika di Muzdalifah itu pas mabit terlambat jemputnya, itu banyak yang kena heat stroke tuh. Ya. Panasan, pingsan. Saking panasnya. Kan di Muzdalifah tuh enggak ada tempat. Ya kosong. Karena namanya mabit, cuma semalam doang sebenarnya. Ya karena terlambat teknisnya, karena orang udah banyak kan. Ya kan hurur gitu. Muter terus tuh mobil. Ada yang stuck. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang itu jalan kaki kebanyakan bikin macet.
Kayak orang demo kalau jalan kaki, kalau nggak diatur, macet kemana-mana ya kayak gitu tuh. Ya, dan banyak orang yang sok tahu juga, gitu kan? Iya, nggak ada ilmunya, sok tahu, jadi ngerugiin banyak orang. Tapi itu kajian haji ya, nanti ya, kapan-kapan lah. Ya. Jadi ini ayat yang pertama yang ingin saya gambarkan bagaimana kondisi hijrah Rasulullah. Panas-panas, ya. Siang-siang, ya, ada Ali bin Abi Thalib yang menggantikan. Tapi indahnya, tahu nggak tugasnya Ali bin Abi Thalib itu? Jadi tugasnya Ali bin Abi Thalib, kalau kita bicara tentang tarikh ya, sejarah Islam tuh dibaca buku sejarah, maka salah satu tugasnya Ali bin Abi Thalib itu adalah mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah. Karena orang Quraisy ada yang memerangi, tapi ada yang enggak. Maka di surat Al-Hasyr ada kalimat gini, la yanhakumullah, Allah enggak ngelarang kalian. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian kepada siapa? 'Anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum, kepada orang yang enggak memerangi kalian, enggak ngusir kalian dari tempat kalian, an tabarruhum, untuk engkau berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ternyata keadilannya itu bukan cuma untuk para sahabat umat Islam. Orang di luar Islam ketika dia memang baik, ya perlakukan dengan baik, sampai kayak gitu. Ya. Nah, tugas Ali bin Abi Thalib itu mengembalikan barang-barang yang selama ini dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dikenal al-amin, amanah, terpercaya. Ya. Jadi kalau dititipin barang tuh utuh. Kalau kita dititipin omongan aja, nambahnya banyak banget. Banyak tambahannya. Dititipin duit, kurangnya banyak banget. Nitip, pas banget lu pas ngasih tak kemarin cash kan berapa? Sekian, pas ada di kantong. Lewat kopi kenangan. Ya Allah, panas banget gitu kan. Mampirah bentar ah gitu kan. Pakai aja deh dulu ya. Ya. Rasulullah tuh amanah. Bahkan kalau kita lihat kajian syariah tuh, kalau kita dipinjemin barang terus kita pakai, ya makainya tuh riba. Karena akadnya nggak boleh dipakai, cuma dipinjemin doang, dititipin. Misalnya ada tetangga pengen pulang kampung, titipnya mobil, cuma nitip doang. Kita nggak ada akad boleh pakai, kita pakai. Ya, jalan. Itu jatuhnya bisa riba. Karena akadnya nggak kayak gitu. Ya, merubah akad ya. Tapi enggak, itu kajian kita tentang ini. Biar enggak melebar ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu pelajaran yang bisa kita lihat dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keindahan akhlak Rasulullah yang bukan cuma diakui oleh sama orang muslim, tapi orang-orang Quraisy saat itu percaya. Ya, kalau kita tuh sering dapetin orang ngontrak rumah, pas pindah lampu hilang, keran air lenyap gitu, bahkan pot rumah nggak ada. Ya, ya, walaupun alibi bagus, sudah dilakukan pembersihan. Ya. Ini namanya, kalau kata kawan saya namanya minjalik, minjem jadi milik. Ya. Habis minjem amnesia, emang punya elu. Gitu. Baik ya. Ini ayat yang pertama, ayat yang kedua, yang tadi akhir ayat yang dibaca oleh Ustadz kita. Surat apa yang tadi baca? Masih ingat nggak? Tuh, At-Taubah.
Akhirnya ayat berapa? 40. Nah, ayat 40 saya baca, nanti kita terjemahkan, kita tadaburi, setelah itu kita ambil beberapa kesimpulan menyesuaikan dengan tema kita. Bunyinya gimana awalnya? Illa. Betul? Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Rasulullah, sungguh Allah sudah pernah menolongnya. Kapan ditolongnya Rasulullah SAW? Id akhrajahul ladina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Saniyasnain, ketika dia berdua bersama siapa? Abu Bakar Siddiq. Idhuma fil ghor, ketika keduanya berada di gua. Itu nggak ada sebutannya sur, gua surnya itu di tafsirnya gori sur, gua sur. Id yaqulu li sahibi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Perkataan yang keluar ketika orang kafir Quraisy udah dekat. Targetnya 3, tangkap, bunuh, usir, sudah dekat mereka. Kemudian Abu Bakar khawatir, ya bakal ketangkep nih gitu. Kalau bahasa kita gitu. Apa kata Rasulullah SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ini kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW saat seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan keluar, udah dikepung. Kalau sebelumnya waktu di rumahnya itu nggak ada orang kafir mengelilingi, jadi Ali disuruh, dia udah jalan duluan. Ketika dikelilingi, Rasulullah nggak ada di situ. Dan yang jadi DPO bukan Ali, yang jadi DPO adalah Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibiarkan aja. Tapi kalau Rasulullah maka konsisten, tangkap, bunuh dan usir. Karena kalimat itu yang menjadi target untuk Rasulullah, wajar ketika Abu Bakar As-Siddiq khawatir. Apalagi diiming-imingi bakal dapat hadiah. Dalam kondisi mencekam, seakan-akan tidak ada solusi, tidak ada tempat keluar lagi, maka di sana innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketenangan pada dirinya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, kemudian Allah tolong dia dengan tentara-tentara yang engkau enggak melihatnya. Itu para malaikat. Wa ja'ala kalimatal ladina kafarus sufla, Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu hina, sufla itu rendah, bawah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat yang kedua ini kita belajar tentang kebersamaan dengan Allah. Maka jadikan setiap aktivitas kita, termasuk ketika kita sudah mulai memperbaiki diri, selalu tanamkan kedekatan kita dengan Allah. Jangan sampai menjauh. Karena banyak juga orang-orang yang tadinya kurang baik, dia tobat, hijrah, pada detik tertentu balik lagi ke kondisi semula. Ada yang memang hijrahnya itu bukan karena Allah. Bahkan di zaman Rasulullah ada yang hijrahnya bukan karena Allah. Kita hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu sebenarnya hadis tentang hijrah. Karena hadisnya panjang tuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang Allah hitung niatnya tadi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dapat pahalanya. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau orang yang hijrahnya karena dunia yang pengen dicapainya, au imro'atin, atau wanita. Ini tekstualnya imro'ah. Kalau laki-laki imri'in, ya, likul limri'in itu. Ini wa'au imro'atin, atau wanita yankihuha, yang ingin dinikahkannya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, dia dapetin wanitanya tapi dia nggak dapat pahala apa-apa. Kalau bahasa umumnya, dunia dapat, akhirat enggak. Ya, jadi amal-amalnya cuma dapat sebutan dunia. Dan hadis ini menjadi dasar semua amal-amal ibadah kita. Makanya belajar dari hijrah adalah belajar terus memperbaharui niat-niat kita dalam setiap aktivitas ibadah kita. Apalagi ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang kelihatan. Itu unsur riyaknya tinggi, unsur sum'ahnya tinggi, apalagi sombongnya. Ya. Maka selalu tajdidun niyah. Maka pasca kita melakukan hijrah perubahan, terus perbaiki niat. Jangan sampai niatnya karena dunia. Kalau niatnya karena dunia, nanti dunia udah didapat itu selesai. Ya. Kadang-kadang kita baca tuh ada artis yang hijrah, alhamdulillah. Setelah bercerai balik lagi kondisinya, ya kan? Berarti kita bisa ngukur nih. Oh, selama ini hijrahnya adalah karena laki-laki yang ingin dinikahkannya. Kenapa? Karena calon suaminya itu senangnya dengan yang tertutup, gitu kan? Akhirnya dia menutup auratnya. Karena udah nggak bersama dengan suami yang tertutup, ya suaminya senang dengan yang terbuka, akhirnya dia buka menyesuaikan dengan suaminya. Berarti amalnya bukan karena Allah. Orang kalau amalnya karena Allah, maka dia akan selalu menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka syarat untuk istiqomah itu adalah apa? Memperbaharui niat kita karena Allah. Enggak ada orang istiqomah kecuali salah satunya, poin paling pentingnya itu mengikhlaskan niat karena Allah. Ya, ada kan orang kemarin siapa? Oh, bukan di sini, ada yang ngasih di Facebook tuh. Enggak, di grup teman-teman. Dia bilang, tulisnya gitu, statusnya bagus juga. Saya rindu deh dengan orang-orang yang dulu belajar Iqra sampai lari-lari, sore-sore pengen bawa belajar Iqra. Sekarang mereka sudah disibukkan dengan dunia, sudah jauh dari kitab sucinya. Gitu. Kelihatannya sepele bagi saya. Oh iya, saya ngebayangin. Oh, saya dulu banyak tuh teman-teman tuh, ya anak-anak rohis ya, yang kadang-kadang mustad banget gitu ya, mustad banget. Kemudian akhirnya berlalunya waktu berubah. Allah ingatkan dalam surat Al-Hadid, ayatnya ayat yang ke-16. Boleh baca terjemahnya nih. Ya, surat Al-Hadid surat keberapa? 57, Masya Allah. 57 itu SMP 57 di Halimun sama. Iya, Setiabudi. Ya. Ayat 16. Saya baca Arabnya dulu ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Gimana terjemahnya? Belum tibakan waktunya bagi orang-orang yang beriman
Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Iya. Jadi gini, orang dulu tuh ada juga mereka yang zikir, mereka dekat dengan kitab suci, tapi tidak sampai melibatkan hatinya. Ya, dan keikhlasan itu kan ada di hati. Hati yang terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihimul amadu, berlalu waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, tapi hati mereka makin mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang yang lupa sama Allah. Orang fasik itu di dalam surat Al-Hasyr, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Orang fasik itu orang yang lupa sama Allah. Termasuk dalam niat-niat amalnya itu enggak ingat Allah, ingatnya dunia. Nah, biasanya yang seperti ini ya salah satu penyebab kenapa kok orang nggak bisa istiqomah. Karena istiqomah itu adalah pekerjaan yang berat. Maka salah satu syarat kalau kita pengen istiqomah, jangan remehkan amal-amal yang kecil, apalagi amal-amal yang besar. Ya, kata Rasulullah, ahabbul amal indallah adawamuhu wa in qallah. Amal yang paling Allah cintai sedikit tapi istiqomah. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal kita. Makanya kalau kita udah mulai rajin sholatnya di rumah, niatkan itu ya Allah sepanjang hayat insya Allah. Kalau kita udah mulai buka lembaran-lembaran Quran di rumah, walaupun bisa jadi seminggu sekali, tapi niatkan ikhlas karena Allah dan azamkan ya Allah ini menjadi amal yang insya Allah akan berlangsung sepanjang hayat saya. Kalau kita rajin sodakoh, rajin infak, maka tanamkan dalam hati kita pengen dawam. Ya Allah berikan kekuatan agar senantiasa terus beramal soleh ini sampai akhir hayat. Maka salah satu doa orang yang usianya 40 tahun yang kita udah pernah hafal, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda. Ya Allah, tolonglah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk an a'mala sholihan tarda, untuk senantiasa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Nah, bersyukur kita di usia 50 itu ketemu komunitas-komunitas baik. Ya. Karena ini adalah komunitas yang sebenarnya secara tekstual Allah ajarkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Kita udah melakukan perubahan, tapi salah dalam menjaga komunitas, interaksi dengan orang lain, maka tidak sedikit akhirnya menjadi orang-orang yang kembali melemah setelah dia semangat. Itu yang disebut dengan futur. Ya, dulu sih rajin banget, sekarang udah jadi alumni. Ya, kalau sekali-kali doang kumpul gitu kan. Ya, jangan. Karena di antara semangat kita itu adalah agar ketika nanti datangnya ajal kita, kita dalam keadaan baik. Dan tidak ada yang lain kecuali kita istiqomah dalam amal-amal kita. Maka silahkan kita mulai menata diri,
kira-kira saya punya amal andalan apa ya? Bisa jadi sholat kita biasa-biasa saja, tapi ternyata kita punya kebaikan di sisi lain yang bisa kita optimalkan. Jangan sampai di pintu sodakoh kita nggak kelihatan. Di pintu sholat kita orang-orang yang terakhir, bahkan sering lalai. Di puasa apalagi utangnya belum selesai-selesai. Ya, mokel mulu katanya. Ada anak-anak sekarang gitu. Ya, ya. Di pintu bagaimana kita berbuat baik sama orang tua ya Allah ngelus dada mulu kalau melihat kita. Ya, masih muda kita nyusahin, udah punya cucu kadang-kadang masih nyusahin juga buat orang tua kita. Ya na'udzubillah. Nah, coba kira-kira kita punya amal utama yang mana dan kita bisa optimal di sana. Dan terakhir adalah bagaimana kita menjaga semangat hijrah kita untuk menjadi lebih baik, saling mendoakan di antara kita. Dan orang yang mendoakan baik itu adalah kalau dia ketemu dengan orang-orang baik. Hadisnya udah pernah saya sebutkan dulu ya. Idza da'al muslim akhahu bi zahril ghaibi. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya bi zahril ghaibi dalam kondisi enggak ketahuan lagi didoain, gaib. Ya. Qalal malak, maka malaikat akan berkata amin, mengaminkan doa kita. Kemudian kata malaikat berikutnya walaka bimisli, dan engkau mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Kadang-kadang di grup tuh kan, tahu ada yang sakit kita doain kan, padahal saat itu kita juga lagi sakit. Doain tuh, Allahumma shfi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, isfi, sembuhkan dia, anta syafi, engkau maha penyembuh, la shifaan, tidak ada obat penyembuh, illa shifauka, kecuali kesembuhan dari engkau, shifaan la yughadiru saqama, ya, kesembuhan yang enggak berkelanjutan. Maka doa itu yang ngaminin malaikat, amin, walaka bimislih. Kalau kita punya penyakit juga saat itu, ente juga dapat doa yang sama, tapi malaikat yang doain, masya Allah. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan cuma ngirim stiker doa. Ya, doain. Masih mending Ustadz, masih ini jempol doang, udah gitu kiri lagi. Maksud saya kalau sering ngirim, mulai menghafal dong doanya dari sekarang, gitu ya. Jangan cuma share doang gitu kan. Takutnya pas jenguk offline. Coba pimpin doa, gue nggak bisa mimpin, bisanya nge-share doang. Marilah sama-sama kita share doa bersama-sama. Iya. Ya, ini kalau pengajian gini mungkin nggak bisa kita ngafal ya. Tapi doa yang paling pendek sebenarnya nggak ada hadisnya, yang syafaqallah syafaqillah itu enggak, itu bahasanya umum. Ya, doa yang paling pendek adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Ada yang agak panjangan dikit. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfi. Ada yang lebih panjang tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Mau yang paling panjang atau paling pendek kita hafalin saat ini. Yang bisa ngafal kita kasih door prize. Setuju nggak? Halo? Ya, kita ngafal dikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa. La ba'sa. Tahurun. Insyaallah. Insyaallah udah hafal kan? Iya. Sekarang kalimat pertama la ba'sa. La ba'sa itu kalau bahasa Arab sebenarnya udah biasa. La ba'sa, never mind. Ya. Rapopo. Nah, gitu kan? Tahurun, suci, mensucikanmu. Insyaallah, jika Allah menghendaki. Itu doa paling singkat. Ya. Kita baca 1 2 3. La ba'sa tahurun insyaallah. 1 2 3.
La ba'sa tahurun insyaallah. Terakhir 1 2 3. La ba'sa tahurun insyaallah. Yang mau baca pertama boleh dapat door prize. Barakallahu fiik, masyaallah. Nah, baik ya. Nanti setelah materinya selesai, makanya dikasih jeda sengaja. Kalau kadang-kadang anak-anak ngafal gitu, Pak cepetan saya, kenapa? Nanti keburu lupa. Justru sengaja. Dikasih distract dulu. Baik ya. Jadi berkaitan dengan tema kita, madza sanaf'alu ba'dal hijrah, apa yang akan kita lakukan setelah hijrah? Maka kita dapat inspirasi dari ayat-ayat hijrah. Yang pertama adalah niatkan segala sesuatunya karena Allah. Ya, sebab sesuatu yang karena Allah, insya Allah akan bertahan lebih lama. Yang kedua, musahabatus sholihin. Cari orang dekat yang benar-benar itu bisa ngedukung kita. Syukur-syukur paling dekat dengan kita siapa? Istri ataupun suami. Ya, sebagaimana Rasulullah itu disupport habis oleh istrinya Siti Khadijah, oleh Siti Aisyah. Ya. Jadi dukungan dari internal itu yang akan menguatkan kita. Apalagi berikutnya kita punya circle ma'as shadiqin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Maka untuk pengajian kayak gini ya, saya sering ingatkan ke teman-teman saya yang anggota pengajian gini, kalau nggak bisa datang tepat waktu, boleh datang terlambat, gak ada masalah. Ya, mafi muskilah, la ba'sa bih. Nggak menyinggung, nggak betul. Saya biasa kayak gitu. Tadi pagi, semalam saya habis mabit. Dari 9:30 baru selesai tadi jam 6. Nah, saya bilang, ya sebelum subuh habis qiyamul lail, saya bilang, antum kalau nggak bisa datang di awal, boleh terlambat. Yang penting ada informasi. Takutnya konsumsinya udah habis, nggak enak. Kirain apa? Ya kan nggak enak pas datang, ya Allah. Segini doang gitu. Ya, misalnya gitu. Ataupun misalnya datang duluan, pulang duluan, gak ada masalah. Tapi ada syaratnya tuh. Parkirnya jangan paling dalam. Gak bakal bisa pulang duluan. Iya bener kan? Iya, agak jauhan dikit, harus nawi. Yang ketiga adalah boleh yang namanya datangnya paling belakangan. Lu giran makan datang nggak ada, semua acara inti gitu ya. Dan yang keempat adalah kalaupun nggak datang tetap saling mendoakan gitu ya. Karena itu tandanya kita punya ikatan emosional. Yang repot itu udah nggak dibaca, nggak dibales, nggak didoain juga lagi kan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kalau circle seperti ini silahkan kita berusaha untuk saling menjaga. Ya, karena kalau saya ngelihat dunianya dapat banget ini, dan akhirat mudah-mudahan. Ya, dapat banget, variasi makannya dapat banget gitu kan. Udah gitu bagus banget tuh, banyak yang tinggal sedot gitu kan, usia 50 ke atas. Tinggal mapak. Nggak pakai mapak. Sedot. Ya, Sesuaikan. yang berikutnya, yang terakhir, kita saling mendoakan. Jadi kalau misalnya lagi sakit atau apa, mohon maaf, mohon doanya ya, saya lagi kurang sehat gitu. Ya. Itu doa dari bizohril goib itu dahsyat. Ya, bisa jadi ada teman-teman yang memang saat itu lagi umroh, ngedenger atau ngelihat di status kita, didoain di multazam. Ya, tempat mustajab, Allahumma shfi'la syifaan, langsung ya dapat tuh. Padahal dia kesana pengen doa buat dirinya biar sembuh gitu kan. Ngelihat sahabatnya didoain juga, double tuh dua-duanya dapat. Allahu a'lam bishawab, hadanallahu yakum ajma'in. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu. Kita mau tes ya. Jawab. Silakan teman-teman yang mau. Silakan yang tes dulu. Ditutup ya. Silakan. Yang jadi jurinya siapa nih? Ibu-ibu lah. Silakan. Ya udah pun ayo. Kita butuh dari ini dua-dua ya.
2 putra 2 putri ya. Door prize ada banyak nggak? Oh banyak, alhamdulillah. Atau dikeluarin dulu door prize ini, silahkan yang pertama gitu kan. Silakan Bu, siapa namanya tadi? Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bukan nanya, hafalan. Lu tadi nagih. Kalau tadi nagih, ditantang. Ayo. Yang dekat-dekat Bu. Feedback. Aman ya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahur insyaallah. Udah bener ya. Ini logatnya kayak Arab-Arab gitu ya dia. Arab maklum maksudnya. Never mind. Tidak salah, tidak bahaya. Masya. Penyakit adalah penghapus dosa. Dan Allah mengampuninya. Wah. Kayak Boleh oke ya. pakai gini. Oh ya, alhamdulillah. Kita keluar apa? Itu. Saya silakan dari ibu-ibu hafalan yang kedua. Ada satu lagi. Satu lagi silakan. Ini untuk divalidasi hafalannya, jangan sampai ternyata hafalnya salah. Ya Allah, tuntuman yang jarang datang. Koci yang tadi sempat tidur. Silakan. Bismillah. Dia rajin nih mah. Dewa nih baru Yang nambah. bapak-bapak siapin 2 orang. Oh iya. Kenapa gue buka ya? Yang ringan-ringan aja. Silakan, silakan. Yang akan menjadi validatornya Bu Yayu. Ya. Silakan, silakan. Atas nama Biofis. Biofis. Oh, nanti. Login dulu tuh. Iya. Gue takut. Gue takut. Silakan, silakan. Turun insyaallah. Barakallahu fiik. Artinya apa? Yang artinya Allah menghendaki. Jadi saudara-saudara semua. HRD yang ngomong. Nih, yang begini nggak boleh megang mic nih. Gak bakal dilepas. Ntar suruh sambutan dia kultum. Baik, yang putra silakan. Oh, milih dulu silakan. Ayo. Door prize, door prize. Ayo. Ya Allah, sesuai harapan. Silakan. Oh, Pak Nyoman mau bebas, silakan. Belajar ya. Lah, aja. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya. Never mind. Tidak apa-apa. Membersihkan boleh insyaallah. Jadi itu. Iya, mensucikan. Udah, culik. Baik, next. Silakan Pak Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Gak perlu pakai tajwid, cuma pakai irama ntar. Silakan, Bang. La ba'sa tahurun insyaallah. Barakallah. Artinya apa? La ba'sa. La ba'sa tidak apa-apa. Iya. Tahur. Tahurun Toharo apa toharo? bersucikan. Iya. Insya Allah. Semoga Allah Apabila Allah menghendaki. Barakallah. Silakan boleh diambil. Berikutnya silakan yang pengen sedikit diskusi sebelum kita tutup dengan doa. Bayu katanya menyayo. Ya silakan yang mau.
Itu double nggak tuh door prize-nya? Ini ambil dulu nih yang buat Putra. Door prize-nya dulu. Ntar tiba-tiba dieksekusi. Ntar pilihannya makin terbatas. Ayo. Pak, ini kan lagi ngomongin hijrah Pak. Iya. Nah, tapi bukan ngomongin saya nih Pak. Spoiler dulu. Ya, silakan. Jadi kan ini ceritanya lagi rame mengenai normalisasi LGBT nih Pak. Ini mau kemana sih? Oh, Dia nggak humming ya. Nah, terus kita ngomongin hijrah. Nah, tapi sementara di luar sana tuh LGBT kan emang lagi merajalela nih Pak. Sampai Iya. ada gerakan anti LGBT lah. Iya. Nah, kita ini sebagai umat muslim, sementara di kita tuh banyak kayak gitu ya. Apa sih karena ikut hijab jadi banyak banget Pak laki-laki jajan gitu. Nah, kita itu sebagai muslim terus gimana Pak kalau kita ngomongin hijrah? Tapi kan hijrah cuma kita doang nih Pak. Sekarang Baik. di luar sana tuh banyak kaum seperti itu Pak. Masya Allah. Gimana nih Pak ceritanya Pak? Guru Jin. Guru Jin. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Nggak berubah dari dulu gitu Mas. Tempatnya gede bagus nih. Artinya hijrahnya itu bertahap. Iya, iya. kan? Siap. Insya Allah. Ya. Baik ya. Ini ada tugas lagi. Nah, tugas mulu ngaji. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada doa. Doa ini diucapkan oleh Nabi Lut alaihissalam ketika umatnya itu lagi booming homoseksual. Nah, yang bisa jawab doanya kita kasih door prize silahkan. Jangan nyari di internet, jangan. Ini nge-review otak dulu biar jalan nih otaknya. Udah hunting dia. Udah hunting dia. Enggak, saya nggak pakai ChatGPT, pakainya Gemini. Kok doai? Ada yang tahu? Robby. Banyak dong. Bukan Robby Darwis, bukan pemain bola. Robby. Ini termasuk memang doa yang jarang ya kita tahu, jarang hafal, tapi sebenarnya ada di Quran. Doanya itu Robbi Najjini. Ya Allah, Tuhanku, selamatkan aku wa ahli, dan selamatkan keluargaku mimma ya'malu, dari apa yang mereka lakukan. Tahu nggak dari sini apa yang harus kita lakukan pertama? Perhatikan keluarga kita, itu yang pertama. Karena potensi itu akan senantiasa ada, sebagaimana Nabi Lut akhirnya kehilangan istrinya. Karena istrinya ikut menjadi istilahnya itu endorsersnya, penyokongnya itu. Nah, ini kita hafalin, bukanya surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayatnya 169. Ya. Ada yang sebelumnya udah pernah hafal? Bisa jadi ada yang baru dengar hari ini, bisa jadi. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini. Rabbi najjini. B-nya pendek. Rabbi najjini. Rabbi najjini. Wa ahli. Wa ahli. Mimma ya'malun. Mimma ya'malun. Rabbi najjini. Rabbi najjini. Wa ahli mimma ya'malun. Wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. mimma ya'malun. Sekarang bareng. 1, 2, 3. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lagi. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Terakhir.
Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Jadi yang pertama kita doakan diri kita agar enggak ikut-ikutan, apalagi terpapar. Yang kedua, kita juga harus perhatikan keluarga kita. Gimana terhadap mereka? Kalau dia sahabat kita, maka penting untuk kita melakukan dakwah kepada mereka. Karena kata Rasulullah, man ro'a minkum munkaron. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, fal yugayyirhu, maka rubahlah biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau bisa bikin aturan silahkan sebagai pimpinan, kalau bisa dengan regulasi silahkan. Fa'il lam yastati' fa bilisani. Kalau kita nggak punya wewenang itu, dengan lisan kita. Cara dengan lisan itu lemah lembut, penuh kasih sayang. Kalau bahasa Quran itu ada 3. Wa tawassaw bil haq, katakan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, katakan dalam kesabaran. Yang terakhir, wa tawassaw bil marhamah, kita nasihatin karena kita sayang sama mereka. Gitu ya. Nah, kalau nggak bisa juga, baru fa illam tastati fa biqalbi, maka tanamkan kebencian di dalam hati kita. Wa dzalika adhaful iman, benci terhadap kemungkaran adalah iman yang paling lemah. Kalau dhaif, lemah artinya. Tapi kalau adhaf, paling lemah, itu kalau kita ada kebencian. Sehingga kalau nggak ada kebencian dengan kemungkaran, berarti memang kita nggak punya iman. Itu ya. Jadi kita harus berusaha. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu teman saya yang dari SD melambai. Kalau main karet selalu juara. Iya. Kalau 17-an itu goyangnya paling siem kalau kata orang Betawi. Tahu siem nggak? Tahu gasing tuh. Nah kayak gitu dah. Tapi saya ngelihat maco banget kemarin. Udah punya anak. Kenapa? Tadi ternyata dia mulai mengetahui ini salah, itu dulu. Kalau orang mindsetnya merasa nggak salah, ya udah nggak bakal bisa berubah. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nufusnya dulu, jiwanya dulu, kesadarannya dulu hadir, baru dia berubah. Tapi kalau nggak ada kesadaran, dia cuma mencari celah doang. Ya, saya ada indikator ya, walaupun kita nggak berani mengatakan dia ke arah boti. Sama senengnya nge-gym, ya laki-laki. Kemudian pakaiannya itu selalu maunya yang ketat-ketat kayak gitu. Ya, sudah menikah, masuk kasusnya ke saya, 1,5 tahun menikah, belum pernah hubungan suami istri sama sekali. Tapi istrinya digantung tuh. Bukan digantung jadi bunuh diri, bukan. Diceraiin enggak, ya. Disentuh juga tidak. Akhirnya qadarullah sempat kami sidang, karena waktu itu kami punya wewenang. Ya, saya bertiga, ada beliau, kita ajak ngobrol. Kita mohon dari hati ke hati kejujurannya. Ya, kata dia, saya kecewa di malam pertama, gitu kan. Tadinya grafik cintanya itu positif, di kurva atas 100%. Pas malam pertama ada di minus, katanya. Ya, sampai seperti itu saya bilang ya udah, singkat cerita, boleh nggak kalau kita minta pendapat, ngasih pendapat, jangan zolimin istrimu. Kalau memang udah enggak, udah diceraiin aja, kasihan dia. Ya, karena nggak dapat apa-apa. Ya, cuma tinggal serumah tapi main belakang-belakangan. Ya, akhirnya qadarullah nggak lama cerai. Kalau nggak salah nggak lama itu istrinya menikah gitu. Bilang ya Allah alhamdulillah, salah satunya seperti itu. Ada seperti itu. Lebih Allah masih ada nggak di Google? Daerah saya Pasar Rumput itu ada daerah namanya Lapangan Banci. Pernah dengar nggak? Enggak ya? Taman Lawang pernah? Pernah main ke sono? Lewat. Nah, Taman Lawang tuh tempatnya. Nah, biasanya itu tempat rumahnya itu banyak di situ.
Nah, itu saya pernah berinteraksi dengan orang yang tadinya ngelenggong kayak gitu, kemudian ada yang punya anak, dan itu kan kembali normal, udah biasa aja kayak gitu. Walaupun pernah katanya satu saat dia frustasi masalah keluarga, kembali melambai. Tapi ada yang memberikan penyadaran lagi, akhirnya alhamdulillah balik lagi sampai akhir hayat itu selesai. Ternyata bisa. Ini saya secara pribadi ya, karena berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu, saya tahu. Walaupun bukan saya yang berbuat, ya, tapi maksudnya kita sepakat teman-teman tuh. Kalau main bola kita ajak kayak gitu. Pokoknya main-main yang begitu kita sepakatnya, nah udah aja. Terakhir ketika ada suku saya wafat, saya ketemu pakai kopiah haji, ngobrol juga biasa ya, maju gitulah, serak-serak gitulah, nggak kayak gitu rolis, tapi kan serak-serak basah enggak ya. Nah, wah, udah mati, bahagia saya. Alhamdulillah ya. Khawatir lama nggak jumpa, ternyata ada murid saya, ya. Saya kan waktu di kepala sekolah SMA, pas keluar dari SMA jadi lah, karena lingkungan keluarga yang termasuk menormalisasi. Jadi anggap adalah ini kecenderungan. Nah, terakhir kan dari psikologi itu ya, benar ya, yang sempat booming kayak gitu. Saya kebetulan ada teman yang anak psikologi juga, dia nih lagi jadi bahan diskusi. Saya bilang ya seperti itu kondisinya. Jadi gitu ya, ya. Jadi sebesar atau sekecil apapun, marilah kita mengambil peran. Paling tidak ya, melihat seperti itu ada di luar, kita pikirkan keluarga kita mulai tekankan lagi. Ya, saya menjadi kepala sekolah pernah ada kasus ya, akhirnya kita tangan psikolog, ya, dicerita tuh banyak kasus-kasus itu awalnya apa? Bukan pengasuhan di rumah. Ada seorang anak laki-laki kecewa dengan ibunya. Akhirnya dia mengatakan dalam hatinya semua wanita sama. Ketika udah ada friend kayak gitu, akhirnya dia kok punya rasa lagi sama perempuan. Akhirnya dia yang cerita. Ya, saya sebagai kepala sekolah sambil diajak ngobrol di ruang kecil, ruang konsul desa, terlibat sekarang kondisinya dan kebalikannya. Dan ada yang perempuan kecewa dengan ayahnya. Akhirnya semua laki-laki sama gitu kan. Ya. Akhirnya kalimat itu terekam di alam bawah sadarnya udah. Semuanya itu pokoknya udah sama, akhirnya nggak punya hasrat sama sekali ya dengan laki-laki. Dan ternyata awalnya itu luka pengasuhan di dalam rumah. Ini bahaya. Kalau Pak Bisop, saya bukan psikolog, tapi saya ingin mengutip perkataan-perkataan mereka karena sebagai pendidik saya juga punya kebutuhan ya terhadap hal-hal seperti itu untuk dilakukan di lembaga yang semua. Ada lembaga terjemahin, mudah-mudahan manfaat, silakan. Ya, lanjut. Sebagai psikolog. Silakan. Saya tutup dulu berarti dari Jangan, Dap. Belum. Silakan. Mana si Hani? Dari kacamata psikolog, karena pas psikolognya kacamata kan? Oke, Pak. Iya, jadi mahasiswa. Agak kelihatan tuh rumah ini. Apa sih? Sebetulnya saya tuh paham tuh yang soal BEM psikologi UI itu kita sebagai psikolog tuh juga kaget. Tapi sebetulnya kaget-kaget nggak kaget. Karena psikolog itu untuk mental health kita tuh punya buku. Dan terus terang bukunya tuh kan dari barat ya, bukan dari Islam ya. Jadi namanya tuh DSM. Nah, pada buku cetakan DSM 4 LGBT itu termasuk penyimpangan mental, termasuk. Tapi ketika DSM 5 keluar, itu LGBT itu sudah tidak termasuk penyimpangan. Nah, anak-anak sekarang itu memang pakainya masih sudah pakai DSM 5. Makanya BEM psikologi ini mengeluarkan, karena kalau saya melihat ini jangan-jangan pakai based on dari si DSM 5 ini gitu. Tapi waktu zaman COVID, saya share aja, waktu zaman COVID itu memang kita tuh psikolog pernah ketemuan gitu ya, ada seminar yang memang gerakan untuk LGBT itu sedemikian tersusun sangat rapi gitu. Jadi
dan mereka memang punya apa ya namanya, berbagai agenda dengan berbagai macam pekerjaan. Jadi di satu ibaratnya waktu itu di Discord ya, kebetulan di situ ada pembuat film, kemudian ada dari makanan, chef-chef, kemudian segala macam lini. Makanya mereka bisa masuk dari berbagai macam lini dengan very very smooth gitu, sampai anak-anak kita sekarang kesiannya adalah mereka sudah tidak menganggap bahwa LGBT itu adalah part of dari penyimpangan mental. Ya, kenapa sih BEM Psikologi UI itu mengeluarkan pernyataan itu? Menurut aku pribadi, ini pasti based on dari si DSM-5 itu. Karena di buku itu yang biasa kita pegang psikolog itu memang LGBT sudah tidak masuk dalam penyimpangan. So sad deh pokoknya, tapi ya itu balik lagi. Karena itu bukunya memang dari Amerika, dari psikolog sana. Makanya sangat penting kalau saya ngingetin psikolog-psikolog, please balik lagi ke agama masing-masing. Jadi jangan cuma jadi psikolog, tapi jadi psikolog Islam, psikolog Kristen, balik lagi. Jadi pegangannya tuh bukan cuma ya udah I'm a psychologist and that's it. Gak gitu sekarang soalnya, gitu sih. Itu kalau dari aku ya. Alhamdulillah. Saya serahkan ke MC. Menutup juga betul Pak. Apa? Nggak usah pakai panjang, dengan gitu. Itu mau nanya. Oh, ada mau nanya tuh. Nih, bikin dulu. Pak, jadi kalau misalnya tadi Bapak bilang kan ada 3 itu. Terus kalau enggak kita tanamkan kebencian. Nah, tapi kalau misalnya aku merasa lingkungan itu kan kebetulan kalau LGBT itu tuh menggalak-galak Pak, kalau nggak sekali Pak. Nah, kalau misalnya kita akhirnya cut off aja hubungan sama mereka, masuk Dan kalau LGBT apa tadi? boleh ada. Menggalak-galak. Nah, kalau dikasih tahu tuh galakan mereka nih Pak. Oh iya. Jadi kalau menurut Bapak sih loh, ngurusin amat hubungan orang lah kayak istilahnya kayak gitu Pak. Jadi mendingan ya udah deh orang kayak gitu kita cut off circle-nya aja. Jadi Bisa. nggak sih tepat Bisa. nggak secara Islam? Iya. Jadi gini, Silaturahim. kalau kita tidak bisa mempengaruhi posisinya kita bakal terpengaruh, maka kita boleh mengkat, ya, meninggalkan. Tapi kalau misalnya kita masih bisa punya potensi untuk mempengaruhi, maka jadikan ladang dakwah kita. Itu adalah bukti sayang kita sama sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Apalagi kalau misalnya memang belum terlalu jauh misalnya. Tapi kalau dia udah nge-state kayak gitu ya, yaudahlah, lana a'maluna walakum a'malukum, gitu kan bahasa Qur'annya itu amalmu amalmu, amalku amalku, ya udah selesai gitu ya. Tapi kan itu khawatir ada penularan ke yang lain. Nah, kita juga harus menyelamatkan yang lainnya juga kayak gitu. Karena udah awalnya kan biasanya awalnya itu terpaksa katanya. Lama-lama terbiasa dengan kondisi. Akhirnya jadi budaya. Kalau udah jadi budaya, maka segala sesuatu yang buruk karena dilakukan secara masif itu seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Sebelum COVID saya kumpul para aktivis dakwah itu bicara tentang gerakan LGBT. Yang di Eropa itu sampai ada spanduk tulisannya ya, homophobia is a crime. Artinya apa? Karena di sana legal, orang yang nggak suka, kita yang kena kriminal. Nah, kita ingin menyelamatkan Indonesia nggak sampai kayak gitu. Nah, kesadaran ini yang harus selalu dibangun. Maka tadi kita awali memberikan kesadaran di rumah-rumah kita. Sebagaimana doa tadi, Rabbi najini wa ahli mimma ya'mal. Mimma ya'mal itu maksudnya yang pertama itu, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari melakukan apa yang mereka kerjakan. Tapi yang kedua, selamatkan aku dan keluargaku dari dampak apa yang mereka lakukan. HIV AIDS itu, saya punya anggota majelis taklim ibu meninggalnya positif HIV AIDS. Ngeri. Baca Qurannya bagus. Sampai saya menyolatkan atau sebelum COVID, menyolatkan itu di rumah sakit.
Setelah dimandikan, saya mensolatkan dengan beberapa jemaah, cuma sekitar nggak lebih dari 7 orang. Saya itu bawa ke kampung. Saya bilang, saya kira AIDS itu jauh ada di sana, datanya ada di lingkungan kita. Bahkan ada SPD, spesialis penyakit dalam, seorang dokter ini di Depok. Dia itu pokjennya Depok, itu bicara tentang masalah HIV/AIDS. Dia cerita ke saya, Ustaz, ternyata di lingkungan kita itu banyak banget komunitas LGBT. Dari mana taunya? Dia itu punya cover kegiatan itu, kegiatan pengobatan gratis untuk datang. Nah, dia datang ke sana, dia itu punya aplikasi, dia ceritanya. Saya pernah cerita aplikasi itu kayak Google Map tuh. Kalau kita ke masjid, itu kan ada tuh bintang-bintang masjid tuh. Nah, ternyata dia buka aplikasi, itu yang terpantau dari pantauan dia, di lingkungannya dia sendiri banyak ternyata. Ya Allah, Ustaz, banyak banget saya ngerti. Saya tanya, gimana lingkungan saya? Ustaz, lingkungannya nggak terlalu, tapi di atas-atas kompleknya itu agak lumayan tuh, Ustaz. Gitu. Dan waduh, deg-degan. Nah, itu diantaranya, akibatnya juga bisa. Karena kata Allah di dalam surat Al-Anfal gini, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Takutlah kalian kepada fitnah yang bukan cuma menimpa pelaku zalimnya saja, orang yang nggak salah juga kena. Nah, makanya kalau udah berhenti amar ma'ruf nahi munkar, maka akan ada sesuatu yang nggak pernah terjadi akhirnya terjadi, naudzubillah. Padahal sebenarnya buat mereka dari kita kena dampak. Iya, itu tadi. Soalnya teman saya tuh menggila Pak, masa dia di kokang cuma pakai baju jaring-jaring yang celana dalam doang. Laki itu jalan ke teman saya. Dia mau dikasih tahu juga, saya pusing juga Pak, dikasih tahu gimana ya? Padahal badannya gede, pakai baju jaring-jaring, nggak pakai dalam aja, celana dalam. Dia jalan turunnya pakai skala. Iya, kayak Kan gitu. orang jadi Sekarang kan mulai sombong, ya, yang mulai menampilkan. Dia yang di UI, yang di PNJ itu kan gitu. Ya, nggak nahan nyirahi, pas lagi ketemu, jadilah tuh di situ. Di pustakaan kalau nggak salah tuh ya. Alhamdulillah ada yang ngerekam. Kalau enggak, wah itu banyak. Allahu a'lam bishawab. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ayo, tadi udah. Silakan Bu. Sahaya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi lebih spesifik LGBT, ini lebih umum deh. Gimana sih caranya niatin hijrah supaya kita nggak ikut-ikutan FOMO dan juga jadi riya? Masya Allah. Ya, kalau saya mungkin ya jawaban saya itu basisnya itu berubah itu dari ilmu dan jaganya dengan ilmu. Insya Allah kita nggak bakal ikut-ikutan. Kenapa kita ikut-ikutan? Karena kita nggak punya dasarnya. Tapi kalau kita dasarnya itu adalah pemahaman, kita ngerti, nggak ikut-ikutan. Walaupun bisa jadi orang tidak melakukan. Contoh misalnya adalah, ya, ketika kita sudah merasakan, ya, nikmatnya qiyamul lail, di saat orang tidur pun kita akan tetap qiyamul lail. Kenapa? Karena kita tahu fadilahnya, kita tahu keutamaannya, kita tahu dasarnya. Kemudian kita mulai bergerak dengan dasar ilmu, maka walaupun orang pada tidur, kita bisa bangun, nggak ikut-ikutan. Ya. Itu contoh. Dan ada orang yang qiyamul lail, kenapa? Karena ditanyain mulu sama ustadznya, bukan ini qiyamul lail enggak, gitu kan? Satu saat, alhamdulillah gue gak ngaji lagi sama ustadz itu. Gitu. Ada kawan saya ustadz, ini kisah nyata ya. Seorang ustadz, kita sama-sama waktu itu jadi mustami, gak punya jadwal berubah, kita sama-sama jadi peserta lah ya. Jadi jamaah dari orang tua. Ya. Lalu saya ngedengar ada orang yang ngorok kenceng banget tadi sudah lu ada. Sudah sono kan? Ya ustadz ini. Ya, Ustaz lagi. Kemudian kalau saya sholat saya tegur. Jadi orang kamu di rumah jauh banget. Besok anak akan berubah, masya Allah. Aneh kalau udah ente lagi. Ditandain. Ditandain.
Enggak, kalau deketan bagi. Ini hasil kalimat ada, Ustaz. Dalilnya ada. Kenapa? Karena dia nggak paham. Bagi saya, nggak remeh. Kalau dia bisa nggak tahu sholatnya, gitu. Yang kedua lagi, yang lain bisa merasa terganggu, terzalimi, gitu kan. Ya, kecuali kalau tidur semua itu beda. Dari yang dengerin. Saya dia jauh merasa risih lah, ya, gitu. Jadi gitu ya. Jadi memang basisnya gitu. Jadi kalau orang basisnya ilmu, maka insya Allah ketika dalam kondisi berat pun dia akan berusaha karena tahu keutamaannya. Dalam kondisi ringan pun dia tetap mengerjakan, emang tahu keutamaannya. Jadi kalau orang udah tahu nikmatnya, maka dia akan bisa melakukan di saat orang lain bisa jadi nggak melakukannya. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan ya kita berharap majelis ini adalah majelis yang kita mendapatkan itu tadi ya, walaupun sedikit tidak masalah. Tapi kita rutin dan mudah-mudahan ini bagian dari konsep hijrahnya kita menjadi orang minal jahalah ilal ma'rifah. Dari tadinya nggak tahu, kemudian kita jadi ngerti ya. Ada doa yang nggak tahu yang ngerti. Mudah-mudahan ini memuatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naf. Di doanya Ustaz Taufik ya. Kan wabil taufik wal hidayah ya. Enggak ada wabil furqan, enggak ada wabil taufik. Nggak apa-apa, saya tuh ada yang mau nanya lagi dikit kan? Ya. Ya, sian nyoman. Soalnya mau saya kan bilang tentang ria ya, itu kan dari eksternal. Nah, kalau ria itu dari internal. Kalau ain itu Ustaz. Ain dari eksternal. Itu gara-gara dia kita kena ain, penyakit karena orang nggak suka sama kita. Nah, berarti kalau orang sukses tuh kan karena kita itu berarti kamu atau apa gitu, itu yang termasuk ain gitu ya. Biasanya itu kan kita yang berlebihan, ya. Makanya kalau saya posting sesuatu ngelihat kondisi, ya, jangan sampai orang lagi kesusahan, kita sesuatu yang bisa jadi sangat berlebihan, lagi orang iri hati, dengki, hanya niatnya itu negatif sama kita mau. Kan iri itu adalah apa? Agar nikmat itu hilang dari dirinya, beralih kepadanya. Termasuk ria itu penyakit hati. Tapi jangan sampai ya kita juga suzon sama orang mengatakan dia ria. Ya. Bahkan ada jamaah ketika ditanya, kenapa nggak musik-musik? Kamu ria? Iya. Jadi sholatnya di rumah aja lah. Itu ngedalilin kelakuan namanya. Silakan Pak Taufik. Bentar. Sebelum ditutup doa. Ya, masih ada doa. Karena kan ya, yang udah nanya tadi langsung ngambil nanti ya. Ya, teman-teman, ya, kita sama-sama doakan untuk semua orang tua kita yang telah nggak ada ya. Mungkin ayah bunda dan wabil khususnya teman-teman kita yang sudah wafat dari teman-teman fisika, biologi maupun sos. Nah, saya kan nggak tahu kan ya. Kita doain semua yang saat ini mungkin telah wafat ya, kemudian yang lagi sakit. Kan tadi kita mengkonekkan hubungan emosional, gitu ya. Kan kan kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat teman-teman kita siapa, dan kita doakan semoga yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, dan yang telah wafat semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan di alam kurbunya seperti taman-taman surga. Ala hadiniyah wa'alaikum. Untuk semua yang telah wafat, kawan-kawan kita yang laki-laki maupun perempuan, teman-teman 2894, teman-teman alumni 28 semua kita doain tanpa terkecuali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadirin nabi al-fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya, kita langsung tutup sama Ustaz dengan doa. Baik ya, kita akhiri dengan kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan kita semua, keluarga kita, dan juga ikatan kita. Semoga Allah jadikan ikatan dengan rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan segala khilaf dan salah kita Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah segala khilaf dan salah kami, wa dzunuba abaina wa ummahatina, dosa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi mereka berdua, mereka sudah menyayangi kami sejak kami kecil. Untuk orang tua kami, saudara kami yang sudah wafat, ya Rabb, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah wa 'anhum min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami seiman. Jangan hadirkan dalam hati kami rasa iri dan dengki terhadap mereka. Engkau Maha Penyayang lagi penyayang, ya Rabb. Allahumma shfina shifaan illa shifaan ka shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Nas'aluka al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfihim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang bertanya ini tinggal ini ya. Ya, yang hafalan juga tadi ya. Baik, sementara kita tutup kajian ini, dan insya Allah nanti ada agenda. Saya minta update dari Yayu buat info-info kemarin yang IK28 ya, ada apa. Dan saya kepikiran buat juga buat teman-teman kan banyak yang pada bisnis apapun lah ya, jualan apa. Saya kasih kesempatan juga untuk mempromosikan lah, semenit 2 menit, biar tahu gitu. Oh, Bu ini main apa sih? Jadi nggak cuma jadi guru aja, ternyata dia jualan juga gitu. Nah, itu boleh juga lah. Ya, kita tutup dulu ya kajian ini ya. Ya, sama-sama dengan baca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update dulu yuk. Ini. Assalamualaikum teman-teman. Ya, ini mau update aja tentang kegiatan IKA 28. Kemarin sudah terpilih ketua IKA yang baru, Reza dan Pak angkatan 80-an, dan wakil ketuanya itu Syafar angkatan 93. Nah, nanti direncanakan akan ada program-program dari ketua dan wakil ketua ini, diharapkan akan melibatkan seluruh angkatan. Nah, diharapkan dari masing-masing angkatan ini kita memiliki ketua. Nah, untuk angkatan 98, Ya, iyalah, siapa lagi? nah untuk angkatan 94 ini kalau ketuanya Jangan gua kita lagi. canangkan Mas Irfan. Jangan lagi. Irfan Kasih jadi yang lain. ketua angkatan 94. Ya, nggak bener nih anak nih. Mana mic-nya tuh? Iya. Sopan. Bamus. Dia ngelempar-lempar, ternyata ini nih. Ayo udah bagus, nggak boleh. Irfan.
Ya. Nah, ya yuk out. Yuk, out, bisa banget. Ya, Jangan, out. jangan begitu dong. Ya yuk bagus aja. Oke ya. Itu aja teman-teman. Untuk bangun dah. Jangan semuanya gua lah. Ujung-ujungnya gua lagi. Ada lagi. Iya. 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 Ya buat teman-teman tadi yang ada hadiah yang bertanya, kemudian apa tadi jawab pertanyaan, yang hafalan-hafalan langsung diambil nih Loba. di tas. Ya, Apa banyak? ya kita tutup aja deh. Nggak ada lagi. Enggak, gue udah nih di YouTube-nya. Oke, ketemu lagi insya Allah dalam 2 bulan ke depan. Bila kita berhadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.